Asal-usul Pulau Nusa, Kalimantan Tengah. Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia. Pulau ini merupakan pulau terbesar nomor 3 di seluruh dunia setelah Pulau Greenland dan Pulau Papua. Pulau Kalimantan juga dikenal sebagai pulau dengan banyak sungai besar. Salah satu provinsi di Kalimantan yang memiliki sungai besar adalah Kalimantan Tengah. Di Provinsi Kalimantan Tengah mengalir Sungai Kahayan. Sungai ini sangat besar sehingga bisa digunakan sebagai sarana transportasi air. Sungai ini berhulu di Bukit Keminting dan bermuara di Laut Jawa. Sungai Kahayan memiliki pulau yang terletak di tengah-tengahnya. Pulau tersebut dikenal dengan nama Pulau Nusa yang berada pada aliran Sungai Kahayan di Kabupaten Pulang Pisau. Pulau Nusa memiliki asal-usul yang menarik dan diceritakan turun-temurun hingga sekarang. Bagaimana cerita asal-usul Pulau Nusa? Mari kita simak bersama dalam cerita berikut ini. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa pada tepian Sungai Kahayan, tinggallah seorang bernama Nusa. Nusa hidup dengan istri dan seorang adik iparnya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Nusa dan adik iparnya bercocok tanam di sebuah ladang kecil dekat rumah panggung mereka. Ladang yang subur dan ketekunan mereka dalam bercocok tanam menghasilkan panen yang melimpah. Sayangnya, suatu hari desa tempat tinggal Nusa dilanda kekeringan. Untuk memenuhi kebutuhan selama kekeringan, Nusa dan adik iparnya pergi berburu di Sungai Ruhan, sebuah sungai kecil di dekat Sungai Kahayan. Mereka terus mendayung di Sungai Ruhan sampai akhirnya sebuah pohon yang tumbang menghalau perahu mereka. Nusa dan adik iparnya mencoba membelah kayu tersebut. Namun, hari semakin sore. Hari semakin sore dan kita belum mendapatkan hasil buruan. Lanjutkan memotong batang pohon ini. Aku akan masuk ke hutan. Nusa kemudian masuk ke dalam hutan untuk mencari binatang buruan. Tiba-tiba, Nusa melihat sebuah telur yang berwarna putih besar. Sesampainya di rumah, telur ini terlalu besar, Kakanda. Apakah Kakanda tidak khawatir? Bahkan, Kakanda sendiri tidak mengetahui itu telur apa. Telur ini sangat besar. Tidak usah khawatir. Telur ini cukup untuk makan kita bertiga. Lebih baik kita tidak memakan telur ini, Kakanda. Tidak makan hari ini tidak apa-apa, asalkan kita tidak memakan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Jika kalian tidak mau memakan telur ini, biar aku saja yang memakannya. Aku tidak peduli ini telur apa. Dengan wajah yang kesal kepada istrinya, akhirnya Nusa sendiri yang merebus telur tersebut. Setelah telur tersebut matang, Nusa memakannya sampai habis. Nusa terlihat panik. Seluruh tubuhnya muncul bercak-bercak merah. Rasanya sakit dan gatal. Istri dan adik ipar Nusa datang membantu menggaruk tubuh Nusa. Bukannya menjadi sembuh, bercak-bercak merah di tubuh Nusa berubah menjadi sisik. Nusa pun akhirnya menyesal telah mengabaikan peringatan istrinya agar tidak memakan telur tersebut. Namun, semuanya telah terlambat. Adik ipar Nusa pun datang bersama warga. Mereka terkejut melihat tubuh Nusa telah dipenuhi sisik dari dada sampai kaki. Karena tubuhnya yang semakin membesar, Nusa kemudian dibawa ke halaman. Tubuhku panas sekali. Tolong masukkan aku ke dalam sungai. Adik ipar dan para warga desa membantu mendorong tubuh Nusa masuk ke dalam Sungai Kahayan yang sedang mengering. Istri Nusa hanya memandanginya dengan tatapan sedih. Ketika masuk ke dalam Sungai Kahayan,
Tubuh Nusa kemudian benar-benar menjadi naga yang sangat besar. Setelah bersusah payah dibantu warga masuk ke dalam sungai, Nusa kemudian berpesan kepada istrinya. Adinda, nanti malam akan turun hujan lebat disertai badai. Lebih baik kamu, adikmu, dan para warga segera mengungsi. Tinggalkanlah Kakanda di sini. Sudah menjadi garis nasib kita harus segera berpisah. Maafkanlah Kakanda selama ini. Nusa yang telah sepenuhnya menjadi naga itu hanya bisa menangis melihat kepergian orang-orang yang disayanginya. Pada malam harinya, seperti yang dikatakan Nusa, terjadi hujan badai. Luapan air yang besar membuat tubuh Nusa terbawa arus. Tubuh Nusa yang terbawa banjir Sungai Kahayan akhirnya terdampar di dekat muara. Nusa hanya berdiam diri sambil melingkar tubuhnya di muara Sungai Kahayan. Di muara sungai tersebut banyak terdapat ikan sehingga Nusa tidak kesulitan mencari makanan. Kehadiran Nusa di muara tersebut membuat ikan-ikan menjadi cemas akan keselamatan mereka. Suatu hari, ikan jelawat dan ikan saluang terlibat pembicaraan untuk menyelamatkan umat ikan di muara Sungai Kahayan. Aku punya ide bagus. Kalian ikut saja ideku. Bagaimana caranya kita mengusir naga Nusa dari sini? Kalian harus tenang. Tunggu saja perintahku. Yang penting, kalian semua siap membantuku. Tuan Nusa, aku tadi bertemu seekor naga jahat yang besarnya sama denganmu. Naga jahat itu tahu engkau tinggal di sini. Dia memintaku untuk menyampaikan tantangan berkelahi kepadamu. Berani sekali dia menantangku. Aku tunggu dia besok di sini. Keesokan harinya, naga Nusa sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi naga yang menantangnya. Sambil melakukan pemanasan, Nusa merasa aneh, tidak ada seekor ikan pun yang terlihat. Namun, Nusa berpikir ikan-ikan ketakutan akan adanya perkelahian besar 2 ekor naga. Nusa menunggu musuhnya hingga matahari condong ke barat. Namun, musuh yang ditunggu tidak kunjung datang. Nusa pun mengantuk dan tertidur. Ternyata, sedari tadi ikan saluang mengintip Nusa dari jauh dan mendekatinya ketika Nusa tertidur. Tuan Nusa! Tuan Nusa, bangun! Musuhmu datang! Nusa terkejut dan menggeliat menoleh ke sana kemari mencari musuhnya. Nusa melihat ekor yang sedang berputar dan tanpa pikir panjang langsung menggigitnya. Ketika menggigit ekor tersebut, Nusa merasa ada yang aneh. Nusa memandang ekor yang sedang digigitnya dengan seksama. Ternyata Nusa menggigit ekornya sendiri. Nusa berteriak kesakitan karena ekornya putus. Dan yang lebih menyakitkan bahwa dia sendiri yang menggigit ekornya. Melihat ekor Nusa yang telah putus, maka ikan saluang segera mengomando ikan-ikan lainnya yang jumlahnya ribuan untuk menyerang ekor Nusa yang terluka. Wahai umat ikan di Muara Kahayan yang selama ini dijajah naga Nusa, saatnya untuk membebaskan diri kalian dari penjajahan ini. Segera serang dan gigit ekor naga Nusa yang terluka. Dengan serentak, ribuan ikan dari berbagai jenis menyerang ekor naga yang terluka. Naga Nusa lari ke sana kemari menyelamatkan ekornya. Naga akhirnya kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk lari. Jumlah ikan yang mengerubuti ekornya semakin banyak. Nusa hanya bisa berdiri sambil kelelahan. Nafasnya tersengal-sengal dan dia pun menangis. Nusa akhirnya tidak mampu bertahan.
tubuhnya ambruk dan tidak bergerak lagi. Naga Nusa yang perkasa itu akhirnya mati. Ikan-ikan terus memakan tubuh Nusa hingga hanya menyisakan tulang-tulangnya. Kerangka naga Nusa itu akhirnya ditumbuhi berbagai tanaman, dari semak belukar hingga pepohonan. Akhirnya, lama-kelamaan, kerangka Nusa menjadi sebuah pulau. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Nusa. Letaknya di aliran Sungai Kahayan, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, "Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, Nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu?" Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, tolong kami, ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya." Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar. Seharian tidak makan. "Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak." Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. "Darmi, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita." Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya,
Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedaku habis. Tolong belikan dong, Bu. Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab. Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh. Betapa sedih saat ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu! Tolong aku! Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu! Ampun! Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Asal-usul Banjarmasin. Kalimantan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia yang terbagi menjadi 5 provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Selatan
yang beribu kota di Banjarmasin. Kota Banjarmasin berusia sangat tua. Sejarah berdirinya kota Banjarmasin bisa kita simak dalam kisah berikut ini. Pada zaman dahulu, di Kalimantan, terdapat sebuah kerajaan yang bernama Daha. Kerajaan Daha dipimpin oleh Maharaja Sukamara. Sewaktu masih memimpin, Maharaja Sukamara membuat wasiat bahwa kelak cucunya, Pangeran Samudra, yang akan menggantikan dirinya sebagai Raja Daha. Ketika Maharaja Sukamara wafat, justru Pangeran Mangkubumi yang mengambil alih kekuasaan di Daha. Kekuasaan Pangeran Mangkubumi tidak bertahan lama. Lalu, Pangeran Tumenggung mengambil alih kekuasaan sebagai raja di Daha. Kerajaan Daha merupakan salah satu kerajaan di Nusantara yang terus dilanda pertengkaran, memperebutkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang tiada kunjung berakhir mengakibatkan banyak rakyat Daha hidup dalam kemiskinan dan kelaparan. Lalu, ketika perebutan kekuasaan terjadi, di manakah Pangeran Samudra, pewaris sah tahta kerajaan Daha? Kehidupan di istana Daha tidak aman bagi Pangeran Samudra. Perebutan kekuasaan yang terjadi terus-menerus mengancam jiwa Pangeran Samudra. Pangeran Samudra akhirnya memilih mengasingkan diri di dekat muara Sungai Barito. Di sepanjang aliran Sungai Barito, terdapat kampung-kampung yang berbanjar-banjar atau berderet-deret mengikuti aliran sungai hingga ke muara. Kampung-kampung tersebut meliputi Baladean, Sarapat, Muhur, Tamban, Kuin, Balitung, dan Banjar. Di antara kampung-kampung tersebut, Kampung Banjar memiliki lokasi yang strategis karena letaknya di muara yang merupakan pertemuan dari 5 aliran sungai. Kampung Banjar kemudian berkembang menjadi sebuah bandar besar. Kapal-kapal dagang datang dari berbagai kerajaan jauh. Saat itu, Kampung Banjar berada di bawah kekuasaan seorang patih yang bernama Patih Masih. Sehingga Kampung Banjar kemudian dikenal dengan nama Banjarmasih. Patih Masih mengetahui bahwa Pangeran Samudra berada di wilayahnya. Patih Masih kemudian mengadakan perundingan dengan Patih Balit, Patih Muhur, Patih Balitung, dan Patih Kuin. Perundingan itu mencapai kesepakatan untuk mengangkat Pangeran Samudra menjadi raja, sebagaimana wasiat Maharaja Sukarama. Atas permintaan Patih Masih dan 4 patih lainnya, Pangeran Samudra akhirnya bersedia menjadi raja di Banjarmasih. Dengan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja, maka Banjarmasih sebagai ibu kota kerajaan semakin berkembang pesat. Perdagangan berkembang semakin ramai. Perkembangan Banjarmasin dan naiknya Pangeran Samudra menjadi raja membuat posisi kerajaan Daha menjadi terdesak. Pangeran Tumenggung segera memimpin pasukannya menyerbu Banjarmasih. Perang terjadi di Sungai Barito maupun di daratan. Peperangan tersebut membuat korban berjatuhan dalam jumlah besar dari kedua belah pihak. Ananda Pangeran Samudra, kita telah kehilangan banyak prajurit. Kita harus meminta bantuan pada Kesultanan Demak di Jawa. Jika tidak mendapat bantuan, hamba khawatir bandar besar ini akan jatuh ke tangan Pangeran Tumenggung. Baiklah, usulan Patih Masih sangat tepat. Kita membutuhkan bantuan pasukan dari Jawa. Karena itu, Patih Balit saya utus untuk segera berangkat ke Demak menemui Sultan Trenggono. Perintah Pangeran Samudra siap hamba laksanakan. Ketika itu, Kesultanan Demak dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Trenggono. Patih Balit, sampaikan kepada Pangeran Samudra, permintaan bantuan pasukan bisa kami penuhi dengan satu syarat. Raja dan seluruh rakyat Banjarmasih bersedia memeluk agama Islam, sebagaimana Sultan dan rakyat di Kesultanan Demak. Pangeran Samudra menyetujui syarat yang diajukan Sultan Trenggono. Pasukan bantuan dari Demak yang berjumlah 1.000 orang segera bergabung
dan bersiap menyerbu pusat kerajaan Daha. Pasukan Banjarmasi dan Demak berhasil mengepung istana kerajaan Daha. Korban berjatuhan di pihak pasukan Daha. Namun Pangeran Tumenggung bersikeras tidak mau menyerah. Yang mulia Pangeran Tumenggung, korban dari pihak prajurit kita semakin banyak. Saya sarankan agar pangeran melakukan perang tanding dengan Pangeran Samudra. Siapa yang kalah, maka dia harus tunduk kepada yang menang. Inilah satu-satunya cara untuk mencegah semakin banyaknya korban. Usul Patih Arya Trenggana diterima oleh Pangeran Tumenggung dan Pangeran Samudra. Mereka berdua siap untuk melakukan duel penentuan. Ketika duel hampir berlangsung, tiba-tiba Pangeran Samudra membuang pedangnya. Pangeran Tumenggung, bagaimanapun engkau adalah pamanku. Bagaimana mungkin aku tega membunuh paman yang sudah aku anggap sebagai orang tuaku sendiri? Aku sudah membuang pedang, silahkan paman membunuhku. Pangeran Tumenggung yang awalnya marah dan siap membunuh Pangeran Samudra, akhirnya menjadi luluh hatinya. Ananda Pangeran Samudra, maafkanlah pamanmu ini. Selama ini, paman hanya mengikuti hawa nafsu untuk berkuasa, hingga mengakibatkan rakyat banyak yang menjadi korban. Pangeran Tumenggung akhirnya menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Samudra. Pangeran Samudra kemudian menyatukan Daha dan Banjarmasi menjadi satu. Namun ibu kota kerajaan tetap berada di Banjarmasi. Peristiwa kemenangan Banjarmasi ini terjadi pada 24 September 1526. Tanggal 24 September kemudian diperingati sebagai hari jadi kota Banjarmasin hingga sekarang. Setelah beragama Islam, Pangeran Samudra mengubah namanya menjadi Sultan Suwaryansyah. Beliau dikenal sebagai raja pertama kerajaan Banjar yang beragama Islam. Sedangkan perubahan nama dari Banjarmasi menjadi Banjarmasin disebabkan setiap musim kemarau, air di sumur-sumur menjadi asin. Hal inilah yang lama-kelamaan membuat Banjarmasi disebut dengan Banjarmasin hingga sekarang.